ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha yang mungkin menjadi mayoritas nasabah BTN, asosiasi dikumpulkan, bisa bertemu dengan langsung menteri-menteri yang bisa mengambil keputusan. Mendagri, kemudian juga dengan Pak Nusron, nanti kita juga akan buat lagi yang berikutnya. Di antaranya kami akan coba undang Bapak Kapolri, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Bapak Menteri Investasi, kemudian juga tadi ada dari PLN, kemudian juga dari OJK, ya. Jadi ada 5 yang mungkin untuk pertemuan berikutnya saya upayakan ya supaya kita bisa membantu dunia usaha bisa menyelesaikan masalahnya, ya, sehingga ada keterbukaan antara teman-teman yang ada di lapangan dengan regulator, karena kewenangan itu di Indonesia terbagi, ya, terbagi dari atas, dari presiden sampai di Indonesia kepala desa pun, RT RW pun ada kewenangannya. Kesamping kementerian juga ada kewenangannya dan badan lembaga. Jadi ini perlu sekali koordinasi seperti pesan Bapak Presiden Prabowo. Kita harus menjadi super team, bukan jadi Superman. Saya pikir yang dilakukan oleh BTN hari ini adalah langkah bagus. Saya dengar ini adalah pertama kali, ya, dan saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir. Dan semoga teman-teman, saya lihat ada yang dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, sehingga mereka substansinya dapat. Sehingga jauh-jauh datang, mereka selain silaturahmi bisa jadi jelas urusannya ke depan, bagaimana masalahnya, bagaimana. Saya pikir itu yang menjadi penting. Pak, pembiayaan program ini gimana Pak? Kan likuiditas kan juga lagi. Kenapa? Pembiayaan terkait program 3 juta. Nah itu bagian yang kita akan selesaikan, ya. Tadi kita bicara dengan Wakil Menteri Keuangan, ya. Kita juga ada bertemu dengan Pak Erik, ya. Kita juga akan membangun hubungan dengan swasta dan berbagai macam metode. Tadi saya katakan anggaran saya saja turun, ya, dari 14 tahun ini jadi 5 triliun tahun depan. Tapi itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimis dengan bersama, dengan niat baik, dengan doa, dengan efisien, dengan tidak korupsi, kita bisa. Jadi ini kita tentu hari ini juga bagian dari satu, belanja masalah. Dua, saya punya konsep bukan hanya belanja masalah, tapi belanja dukungan. Yang ketiga juga belanja peluang. Jadi ini kita lakukan 3 belanja ya dalam 3 minggu ini, dan salah satunya di sini. Jadi tentu teman-teman, formula ini saya akan finalnya kurang lebih awal Desember. Saya sampaikan seperti konsep tadi, ya. Tentu juga akan ada perubahan-perubahan. Kami juga terbuka kalau ada yang lebih baik, ada yang lebih menguntungkan negara, rakyat, dan kalangan dunia usaha, itu kita lakukan. Yang penting, siap kebijakan menurut saya harus ada manfaat bagi negara, bagi rakyat, dan juga bagi dunia usaha. Dan bagaimana aturan-aturan harus mengarah ke sana. Kalau ada aturan-aturan yang memberatkan, justru kita akan coba perjuangkan untuk dirubah. Saya rasa itu. Pak, suntikan modal untuk BTN untuk memperkuat pembiayaan perumahan seperti apa Pak? Apakah akan ada suntikan modal? Ya, kita nggak berbicara itu ya. Saya pikir tadi saya katakan BTN pikirkan. Jadi dari bank tabungan negara menjadi bank perumahan rakyat. Ya. Karena menurut saya itulah jati diri daripada BTN. Pak, gimana kira-kira Tadi kita sudah ketemu dengan Pak Wamen, Pak Swasil. Saya yakin pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Nah makanya tadi responnya Pak Swasil bagus ya, itu aja ya. Jadi kita harus menghormati kewenangan ya. Ibu Sri Mulyani punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN penerimaan dan pengeluaran seluruh satu negara ini. Kita harus juga menghormati. Kita tidak bisa bicara parsial, kan begitu ya. Jadi Pak Nusron juga berpikir tadi bagaimana ada pertanian, ada perumahan. Dia menjaga keseimbangan dari itu. Jadi kita menghormati. Tadi saya katakan saya tidak punya kewenangan. Saya minta tolong saja kepada teman-teman menteri, dan menurut saya akibat dari Akmil kemarin kita bertemu 4 hari, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, kita sehati sepemikiran jadi super tim sudah terjadi. Ya, buktinya acara hari begini jarang. Doakan ya, mudah-mudahan ya bulan November ini juga kita bisa bikin pertemuan berikutnya untuk membantu teman-teman. Ya, tentu masalah itu nggak mungkin selesai sekaligus. Tapi juga karena kewenangannya juga berbeda-beda. Saya mesti ya. Pak, gimana strategi pemerintah biar program 3 juta ini, rumah 3 juta ini bisa 3 juta rumah ini bisa memenuhi demand juga, bukan cuma supply? Kan ada dari developer, ada yang dibangun oleh Perumnas, ada yang dibangun oleh juga BTN dengan jaringannya. Banyak, total keseluruhan, ada yang dibangun sendiri. Tentu tugas saya adalah nanti kita buat database
total itu berapa. Makanya kita membuat regulasi yang membuat dunia usaha jalan, ya, yang membuat misalnya Perumnas juga bisa berjalan dengan baik, ya. Bagaimana jaringan yang selama ini FLPP juga bisa jalan dengan baik. Kan tugas kami adalah membuat, nggak mungkin kita membangun sendiri semua. Ya, bagaimana ini bisa hidup semuanya, nah nanti kita akan collecting, ya. Misalnya mulai saya dilantik 20 Oktober, 21 Oktober itu sudah berapa, kan gitu kan dalam proses ini. Jadi itu sumbernya bisa bermacam-macam. Tidak tentu dari pemerintah saja, nggak mungkin pemerintah bisa bangun sendirian. Mungkin juga nanti ada investor, Pak Wamen sedang saya tugaskan ke luar negeri untuk berbicara dengan kalangan di luar negeri. Itu juga kita menggunakan berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan ini. Dari negara mana aja itu Bang? Nanti tanya Pak Wamen, ya. Dia baru pergi 2 hari lalu. Timur Tengah apa ke Asia? Ya, makasih ya. Kalau yang jadi bank kan banyak, nggak cuma BTN ya. Jadi kita juga mengundang pasti partisipasi bank lain. Tapi BTN bakal ngeluarin long term note nggak sih Pak untuk program? Lagi kita kaji. Tapi akan ada potensi Kita kaji pinjaman maupun isu bonds, instrumen apapun untuk bisa mendukung program ini. Tapi masih kita kaji, tapi kita akan keluarin lah sebelum akhir tahun kita udah punya strategi pendanaan jangka panjang untuk program 3 juta rumah. Pak, tadi yang perpanjangan 5 tahun pajaknya apa sih Pak yang tadi Bapak bilang? Selama ini kan dapat relaksasi PPN 11% itu bagi rumah di bawah 2 miliar. Berarti PPN DP ya Pak? Iya, istilahnya bukan pembebasan, ada istilahnya gue lupa ya. Apa istilahnya ya? Bukan penghapusan, bukan pembebasan, tapi tapi itu selalu cuma pendek-pendek. Memang diputus pemerintah. Nah, maksudnya ini membuat para pengusaha selalu berpikir abis ini ada lagi nggak, kami bangun rumah nggak nih gitu. Jadi karena itu mendorong penjualan banget. Nah, kalau itu bisa diputus 5 tahun, kepastian itu untuk mereka stok membangun itu lebih pasti sampai 5 tahun dengan harga yang lebih murah 11%. Dan mudah-mudahan bisa 21% sih, nggak cuma PPN kan. Sekarang kan 11%-nya udah, tapi kita kan minta extend tuh kalau bisa diputusnya sampai 21% dan khusus PPN kalau bisa sampai 5 tahun.